Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita sembah namanya. Kita muliakan Allah kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan. Dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan. Dengan berhiaskan kekudusan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita lebih sungguh lagi naikkan pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh diberi kesempatan, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami datang di pagi hari ini Tuhan, dengan segala keterbatasan kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan, menaikkan segala pujian penyembahan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersorak memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bertepuk tangan dan melompat bagi-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang boleh dilambaikan. Luar biasa sukacita kita pagi hari ini Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya berharap semuanya sehat selalu ya. Puji Tuhan. Kita mau bersukacita pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi bertepuk tangan. Tidak apa-apa dengan kondisi kita seperti ini. Boleh sambil duduk, kita sambil bertepuk tangan. Bagi yang mau berdiri, boleh berdiri. Ya, oke, kita naikkan bersama-sama pujian ini. Suka-sukamu Tuhan. Katakan shalala. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan, sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan, sukamu Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa ketika hidup kita telah ditebus, kita menjadi ciptaan yang baru, kita hidup di bawah pimpinan Tuhan, kita berserah, kita percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, suka-sukanya Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini.
Kita mau dengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita, hari lepas hari. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita katakan bersama-sama, belum pernah ada kasih di dunia selain kasih Yesus yang sanggup menerima, mengubah hidup kita menjadi baru. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus, Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita naikkan pujian ini dari Allah. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Siapa Dia, saudara? Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu oh tiada duanya sampai kini.
Yes Tuhan, Engkau kami kagumi bahwa kasih-Mu tiada duanya bagi kami. Kasih-Mu bagi kami sungguh amat berlimpah. Kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami sungguh memuaskan jiwa kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur pagi ini ya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu yang tiada terbatas itu ya Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Karuniakanlah kepada kami pengurapan-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah firman itu saja yang menjadi rema dalam hidup kami. Kami mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus mentolong kami, supaya kami dapat dilayakkan, dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah online pagi hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, sukacita Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau menyambut firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Waktu ini kami persembahkan kepada Engkau saja, dan dalam pengurapan Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, rasanya aneh ya, kita kayak meeting aja ya. Ini kayak seperti bukan ibadah ya. Tapi segala sesuatu tuh ada yang pertama lah ya dalam hidup ini. Bagi saya ini ibadah yang pertama di Zoom. Di Taman Permata biasa kita kalau enggak live streaming, kalau enggak di gereja. Tapi puji Tuhan, walaupun melalui online tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin ya. Dan kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami semua. Dan saya percaya berkat Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pagi hari ini melanjutkan tema-tema yang sudah ada sebelumnya. Kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Februari tahun 2022. Kita akan membahas satu topik, yaitu menjadi ciptaan baru. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu sekalian, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata kepada kita, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Dengan mic yang tetap mute, kita baca ayat ini sama-sama yuk. Ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Ini firman Tuhan yang bagi setiap kita ini bukan firman Tuhan yang asing buat kita, karena ayat ini saya percaya kita semua udah sering mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, apa sih yang kita mau pelajari, apa sih yang kita mau peroleh daripada firman Tuhan pagi hari ini sih Bapak Ibu? Nah, kalau kita menyimak baik-baik bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau berbicara mengenai ciptaan yang baru, berarti ada juga dong ciptaan yang lama, betul ya? Nah, kalau hal itu berarti bahwa ada ciptaan baru, ada ciptaan yang lama. Kenapa kita yang hidup di dalam Kristus ini kita menjadi ciptaan yang baru? Ya kan? Berarti ada yang lama-lama yang harus kita tanggalkan.
Betul kan? Kalau kita mau menjadi ciptaan baru, maka yang lama-lama ini kita yang harus tanggalkan dulu. Supaya kita dapat mengenakan ciptaan yang baru itu dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Nah, apa sih yang bisa kita peroleh daripada firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama, kalau kita baca ayat ini baik-baik, itu firman Tuhan ini diawali dengan kata jadi. Nah, biasanya kalau kata jadi itu ada ayat sebelumnya atau latar belakang sebelumnya yang disampaikan dan kemudian ayat ini menjadi kesimpulan. Betul ya? Selalu ada alasan di balik kata jadi ini. Nah, kalau kita baca ayat ini, maka kata jadi ini dia merujuk kepada ayat sebelumnya. Sebelum ayat 17, yaitu ayat 14 dan 15. Saya bacakan kepada kita, ayat 14-15. 2 Korintus 5, 14-15, firman Tuhan berkata begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kita perlu pahami bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk semua orang, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, Tuhan sudah mati bagi kita semua, tanpa terkecuali. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup, nah ini perhatikan baik, ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia. Dia ini siapa? Dia ini ya Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita, untuk mereka, untuk kita semua yang menjadi anak-anak Tuhan melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi kita pahami ayat ini dulu bahwa setiap orang yang sudah mati bersama dengan Kristus, karena Tuhan juga sudah mati bagi kita, maka semua kita yang hidup hari ini, setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang hidup hari ini, perhatikan baik, kita tidak lagi hidup untuk diri kita saja. Tetapi kita harus hidup untuk Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan dibangkitkan untuk kita. Nah, makanya dilanjutkan dengan jadi siapa yang ada di dalam Kristus karena Tuhan sudah mati bagi kita dan kita sudah dihidupkan di dalam hal-hal yang baru, rohani yang baru di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan, ya. Kita semua ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Kita harus pahami ini. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru itu, Paulus mau memberitahukan kepada kita semua bahwa setiap orang percaya, setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita telah mati bersama dengan Kristus, ya. Mati bukan secara fisikly, tapi mati secara rohani kita yang lama, ya kan? Dan tidak lagi untuk hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Kristus Yesus Tuhan yang punya kehidupan kita semua. Ya, di dalam Roma 6 ayat 10 sampai 11 di sana dikatakan buat kita bahwa sebab kematian Yesus Kristus Tuhan adalah kematian terhadap dosa. Nah, ini kita harus pahami berkaitan dengan ayat yang tadi ya. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11 firman Tuhan berkata begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Nah, ini dia kata kuncinya. Kita semua ini telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ayat tadi bahwa
kita yang oleh manusia lama kita hidup di dalam dosa. Saat ini setelah kita percaya kepada Tuhan, mengalami Kristus Yesus Tuhan, mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka apa? Maka kita secara otomatis kita sudah mati bagi dosa kita, dan sekarang kalau kita sudah mati bagi dosa kita, dan sekarang kalau kita hidup, maka kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya. Jadi setiap orang yang menjadi ciptaan yang baru, mereka itu adalah orang-orang yang sudah mati bagi dosa mereka. Mereka sudah menanggalkan, setiap kita sudah menanggalkan kehidupan kita yang berdosa, yang membawa kita kepada kematian yang kekal, dan mengenakan manusia yang baru yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ya. Jadi kita harus memandangnya seperti itu. Yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, perhatikan baik. Yang lama sudah berlalu. Apa maksudnya? Kita hari ini kita bangun pagi dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Ini adalah hari yang baru bagi kita. Tapi tahukah saudara bahwa pagi ini pun akan menjadi segera berlalu. Ya, digantikan lagi dengan sore, besok pagi digantikan dengan pagi yang baru lagi. Hal yang kedua yang kita perlu pahami bahwa yang lama sudah berlalu. Apa yang dimaksud dengan yang lama ini? Tadi seperti saya sudah sampaikan di atas, bahwa yang lama ini sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam kodrat kita sebagai manusia yang lama, di dalam diri kita. Apa sih itu? Kesombongan, kesukaan untuk selalu berbuat dosa, ya, selalu mengandalkan kekuatan-kekuatan sendiri, pikiran-pikiran yang cabul, pikiran-pikiran yang sesat, hidup di dalam segala kenajisan yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Kita masih hidup di dalam segala hal-hal yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam dosa, ya. Itu kita masih menikmati segala yang lama-lama itu. Nah, semua yang dahulunya kita kasihi telah berlalu. Hari ini saya mau berkata bahwa Bapak Ibu, kalau engkau pernah hidup di dalam dosa, kalau pernah engkau hidup pada masa lalumu, engkau telah melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, ataupun kepada sesama, ataupun kepada suami, entah kepada istri, kepada anak-anakmu, kepada mertuamu, ataupun kepada siapapun. Saya mau berkata bahwa pagi hari ini saya mau berkata buat kita semua bahwa itu semuanya itu telah berlalu. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan mau melihat hidup kita hari ini dan hidup kita yang akan datang. Firman Tuhan bilang, sejauh timur dari barat, demikian Tuhan mengampuni segala dosa kita, pelanggaran kita, Tuhan ampuni. Ya. Demikian juga kalau hari ini, kalau kita hidup, mari semua kita sadari betul bahwa dosa masa lalu kita itu telah Tuhan ampuni. Jadi jangan diingat-ingat lagi. Demikian juga kalau ada orang yang bersalah kepada kita, hari ini juga kita lepaskan pengampunan buat dia. Karena kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita sudah menerima rahmat Tuhan berupa pengampunan kepada kehidupan atas pelanggaran kita, dosa-dosa kita, mari kita pun belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gitu ya. Gitu ya. Nah, mari. Karena Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Ya. Karena Tuhan mau gantikan dengan hal-hal yang baru. Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita yang membawa kita kepada pengenalan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita
menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi mari kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, jangan ingat-ingat lagi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Tuhan bilang buat kita, sejauh tinggi langit dari bumi, kasih Tuhan itu besar bagi kita. Kalau kasih Tuhan itu besar bagi kita, kita pun punya kasih yang besar juga buat mengampuni orang yang bersalah kepada kita semua. Supaya apa? Hidup kita penuh dengan sejahtera. Hidup kita tidak diisi dengan hal-hal yang membuat kepahitan dalam hidup kita. Karena produk daripada kepahitan itu adalah membawa kita kepada kehancuran. Produk daripada kepahitan itu tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Karena kalau hatimu busuk, yang keluar pun juga busuk. Kalau hatimu busuk, pikiranmu juga busuk. Kalau hatimu busuk, perkataanmu juga busuk. Dan kalau yang busuk-busuk itu tidak enak dicium, tidak enak didengar. Jadi mari kita gantikan segala masa lalu kita yang buruk-buruk, kita alami kasih Tuhan, mengalami ciptaan baru di dalam kasih Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena ciptaan yang baru itu ya menatap kepada Kristus Tuhan. Ingat baik bahwa ciptaan yang baru itu sedang menatap kepada Kristus Tuhan, bukan menatap lagi kepada kita. Karena firman Tuhan tadi berkata apa? Kalau kita hidup hari ini, kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita lagi, Bapak Ibu. Ya, pahami ini baik-baik. Kalau Bapak Ibu sekarang diberi kesempatan hidup oleh Tuhan di dalam ciptaan yang baru, Tuhan sudah melahirkan kembali oleh benih firman-Nya, kita sudah dikuduskan oleh kebenaran firman-Nya, kita tidak lagi hidup oleh diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan pencipta kita. Kita hidup kepada Tuhan yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Karena apa? Semua hal yang lama telah mati. Segala kesalahan kita, segala dosa kita, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan sudah mati. Dengan disalibkannya bersama dengan kodrat lama kita, kebiasaan lama kita, hal-hal yang buruk dalam lama kita itu sudah mati. Sekarang sudah digantikan dengan ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena apa? Roma 6 ayat 6 di sana berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Jadi kalau kita sudah menyalibkan manusia lama kita, maka dosa itu tidak lagi berkuasa atas kita. Tetapi Yesus Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, seringkali kita ini sudah mati bagi dosa, tetapi kita seringkali masih ingat-ingat segala hal-hal yang nggak berkenan itu. Karena memang sesuatu yang lama itu, sesuatu yang sudah kita hidupi lama itu, selalu itu akan selalu itu akan merongrong kita, dan itu seringkali kita tanpa kita sadari, kita selalu balik lagi kepada hal-hal yang lama yang seringkali kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya itu kalau di rumah biasanya itu saya ada punya beberapa baju yang saya senang banget pakainya, baju itu kalau untuk di rumah ya. Bahkan baju itu sudah lama banget, sudah rusak, sudah sobek-sobek. Seringkali saya udah gunting tangannya, dipotongin biar saya lebih nyaman lagi pakai. Saya akan pakai terus, walaupun saya punya ada baju yang lain yang masih layak pakai. Tapi karena saya itu sudah nyaman dengan baju itu, entah itu mau tidur, entah itu mau beraktivitas di rumah, saya itu akan selalu pakai baju itu. Pokoknya setiap kali dicuci, setelah dicuci pasti akan saya pakai lagi tuh baju, karena nyaman memang. Ya kan? Karena nyaman. Nah, sering kali kita juga, ya Bapak Ibu,
kita sudah mengalami Kristus dalam hidup kita ini, ya kan? Jadi contoh tadi tuh saya mau bilang begini buat kita, seringkali kita yang sudah mengalami Kristus dalam hidup kita, tapi karena kita masih nyaman dengan manusia lama kita, maka kita seringkali melakukan hal yang lama yang masih kita hidupi. Karena memang kita nyaman di situ. Ya, karena memang kita nyaman di situ. Tapi saya mau berkata kalau ini masalah baju, itu tidak masalah. Tapi kalau kita nyaman di dalam perbuatan dosa kita, itu yang bahaya. Karena firman Tuhan bilang apa? Upah dosa itu adalah maut. Betul ya? Tetapi kasih karunia Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi mari semua kita move on segera. Kita harus moving forward. Daripada manusia lama kita menuju kepada kehidupan yang selalu dibaharui di dalam Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap kita menjadi sempurna sama Kristus Yesus Tuhan yang adalah sempurna. Moving forward, jangan hidup lagi di dosa masa lalumu. Moving forward, jangan lagi ada kepahitan dalam hidupmu. Siapapun yang menyakiti hatimu hari ini, putuskan bahwa saya tidak mau hidup di dalam kepahitan. Supaya damai sejahtera melingkupi kita semua. Hari ini, kalau ada hidupmu yang hidup di dalam dosa, putuskan hari ini, saya mau moving forward. Saya mau move on dari dosa masa lalu saya. Karena Kristus Yesus Tuhan sudah menjadikan saya ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hidup saya menjadi hidup yang diberkati. Bukan lagi hidup di dalam dosa yang membawa kita kepada kutuk, bukan lagi hidup di dalam dosa yang membawa kita kepada kebinasaan, tapi hari ini berita baiknya kepada kita semua bahwa Kristus Yesus Tuhan sudah menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, sebentar lagi Bapak Ibu, cepat aja ya. Ya, yang ketiga, dengan berlalunya yang lama, maka yang baru sudah datang. Ya kan? Hal-hal yang baru itu berbicara mengenai segala yang baik. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal-hal yang baru yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Jiwa yang baru lahir ini berkenan kepada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang ilahi, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kasih Tuhan atas kehidupan kita, ya. Jadi ketika kasih Tuhan itu melanda kehidupan kita, maka harus ada di dalam hati kita bahwa kita sudah tidak lagi menyukai hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kedagingan. Tapi rohani kita dibangun, kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kerinduan kita untuk tetap mencari Tuhan. Ketika kasih Tuhan itu melanda kehidupan kita, maka kita pun akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya teringat pertama kali saya dilawat oleh Tuhan dalam satu retreat di puncak sana. Kasih Tuhan begitu luar biasa, lawatan Tuhan dalam retreat itu begitu luar biasa. Hidup saya dilawat, hidup saya dipulihkan oleh Tuhan. Ketika pulang daripada tempat itu, kerinduan saya cuma satu, ingin hal-hal baca firman Tuhan, berdoa terus, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang dimuncul ketika kita mengalami kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tidak harus sampai dengan kita harus mengalami Tuhan yang begitu dahsyat dulu supaya kita dapat dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, tetapi dengan kondisi kita yang hari ini pun kita tetap bisa mencari hal-hal yang berhubungan dengan keilahian dalam kehidupan kita. Rohani kita dibangun. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Rohani kita dibangun. Itulah kerinduan setiap kita yang mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, yang mengalami ciptaan baru dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hidup di dalam ciptaan yang lama, orientasi kita kepada hal-hal yang buruk, orientasi kita kepada dosa, orientasi kita kepada hal-hal yang membawa kita kepada kehancuran. Tetapi ketika kasih Tuhan itu, lawatan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kita diubahkan menjadi ciptaan baru, maka orientasi kita ada orientasi tentang surga.
Orientasi kita adalah orientasi hal-hal yang membangun kerohanian kita untuk dapat dekat dengan Tuhan, dengan pencipta kita yang sudah mati bagi kita. Karena firman Tuhan berkata, hari ini kalau kita hiduplah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita lagi. Kita melihat dunia melalui sudut pandang yang baru, berbeda dengan ketika kita hidup di dalam dosa. Dulu kalau saya berbuat satu tindakan dosa, ada rasa bangga terhadap hal itu. Karena memang ada kebanggaan kalau kita melakukan satu hal itu. Tapi hari ini setelah saya merenungkan lagi bahwa ternyata memang itu sesuatu yang salah, yang tidak patut dibanggakan. Yang patut kita banggakan itu bahwa hidup kita sudah dibaharui oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang siap menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Mari, saya mau mengajak setiap kita bahwa ketika kita sudah mengalami ciptaan baru di dalam Tuhan, tujuan kita, perasaan kita, keinginan-keinginan kita, itu harus sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang patut kita catat. Supaya apa? Supaya pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia. Tetapi ada hasil, kita semua diselamatkan. Yes, karya Tuhan itu berlaku universal. Tapi ingat, setiap kita diberikan kehendak bebas untuk memilih apakah kita mau taat atau tidak. Tapi saya percaya ketika orang yang sudah mengalami hati yang baru dan roh yang baru di dalam dia, roh yang taat Tuhan berikan kepada kita, maka kita pun dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dan yang paling penting lagi, kita telah menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu ada di dalam Kolose 3, 9 sampai dengan 10. Jadi kalau kita yang hidup hari ini, kita sudah menanggalkan manusia lama kita serta kelakuan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih. Saya percaya ketika Kristus Tuhan melaut kita, kita telah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Perhatikan baik, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, bukan lagi kehendak kita. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 di sana dikatakan. Dan bukan hanya di dalam kehendak Allah saja, tetapi di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau Tuhan itu menghendaki kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam ciptaan baru, itu memang kehendak Tuhan, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang itu tujuan rencana Tuhan dari awal, menyelamatkan kita semua. Ya, jadi pahami baik bahwasanya ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Terakhir, Efesus 4, 21 sampai 24, saya bacakan buat kita sebagai penutup firman Tuhan pagi hari ini. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Perhatikan baik. Kalau kita perlu menyadari bahwa kehidupan di luar Tuhan itu membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bagi kita, ya, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Karena apa? Karena manusia lama itu yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, perhatikan baik. Ujung daripada manusia lama kita, manusia yang berdosa, manusia yang hidup suka-suka, hidup tidak percaya Tuhan, tidak andalkan Tuhan, hidup di dalam dosa, hidup dalam kenajisan, ujungnya adalah apa? Ujungnya itu adalah kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ya. Supaya apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Supaya kita semua ini
dibaharui di dalam roh dan pikiran kita semua, dan apa? Dan mengenakan manusia baru. Ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini disampaikan, ingat baik-baik bahwa siapa kita yang ada di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan saya mau bilang bukan hanya sudah datang, tapi sudah mengilhami kita. Kita sudah hidup hari ini di dalam ciptaan yang baru itu. Karena apa? Karena ciptaan yang lama akan membawa kita kepada kebinasaan, tetapi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan itu akan membawa kita hidup dalam kehendak Allah, kebenaran dan kekudusan. Dan ujung-ujungnya adalah langit baru, bumi baru, surga, Yerusalem baru menjadi milik kita semua orang-orang yang mau hidup di dalam ciptaan yang baru, Yesus Kristus Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama, sadarilah bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, yuk mari kita tanggalkan manusia lama kita hidup di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan biarkanlah kasih Tuhan itu mewarnai kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita mau menjadi ciptaan yang baru, kita harus menanggalkan segala masa lalu kita, segala manusia lama kita harus tanggalkan. Karena terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Ya kan? Jadi mari kita tanggalkan. Hari ini Tuhan tawarkan kepada kita, Tuhan bilang kepada kita, engkau hari ini adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan jangan lagi engkau menghidupi manusia lama. Saya berkata begini, firman Tuhan ini berkata buat saya juga. Bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara saja, tapi buat saya juga. Tinus, hari ini engkau adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, di dalam aku. Jadi marilah tinggal di dalam kasihku, kasih Tuhan, buat hidupku. Dan yang ketiga, ingat baik, kita hidup dalam manusia lama kita, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita hidup di dalam ciptaan baru yang sudah diberikan di dalam kasih Kristus kepada kita, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Maka kita akan hidup dalam kehendak Allah, kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini kiranya ini menguatkan kita untuk tetap bertahan dalam iman percaya kita. Apapun yang engkau alami hari ini, segala penyakitkah, segala masalah ekonomikah, masalah pekerjaankah, masalah bisniskah, masalah apapun yang engkau alami ini, ingat, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak pun penderitaan, tidak pun masalah ekonomi, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita mengalami manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam damai. Oh, bukan damai ya, khotbah ya, bukan damai. Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus yang selalu menuntun menyertai hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan yang hidup bertanggung jawab. Kami mau menanggalkan, kami mengambil komitmen pagi hari ini di hadapan Engkau Tuhan, bahwa kami mau menanggalkan manusia lama kita yang membawa kita semua kepada kebinasaan. Dan kami mau mengenakan baju yang baru, ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang membawa kami hidup dalam kehendak Allah, dalam kebenaran dan kekudusan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan itu tidak akan membuat kami
hidup dalam dosa kami, tetapi kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami umat-Mu, mampukan kami para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, supaya firman-Mu ini berkuasa atas hidup kami, tinggal tetap dalam hidup kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu dosa kami bersaksi melawan kami. Dia akan selalu mencari-cari kesalahan kami, si iblis itu ya Tuhan Yesus. Tapi hari ini kami sudah menelanjangi setiap tipu daya iblis itu. Kami sudah datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Dan hidup kami sudah dibaharui di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam kasih Tuhan kami menjadi ciptaan baru. Sehingga hidup kami hari ini hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Tinus untuk firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Mari kita sama-sama hidup menjadi ciptaan yang baru, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba saatnya kita mau dengarkan pengumuman untuk minggu ini. Demikian pengumuman kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapak Gembala akan membawa kita dalam doa syafaat dan doa berkat. Kami persilakan Pak Gembala. Ya, shalom saudara semuanya. Shalom. Saya percaya kita semuanya tetap diberkati dan hadirat Tuhan kita boleh nikmati bersama. Ya, kita sudah dilengkapi dengan firman Tuhan, kita disatukan melalui pujian dan penyembahan. Dan mari sekarang kita masuk di dalam doa syafaat dan kita akan akhiri ibadah. Namun sebelumnya mungkin ibadah secara Zoom seperti ini mungkin 2-3 kali. Sebelumnya sampai gereja baik Taman Permata maupun Sentra Karawaci disterilisasi ya, sehingga kita boleh kembali secara online dan onsite, dan shoppingnya bisa diambil di gereja, kita menikmati ibadah seperti biasa. Dan kita berdoa supaya semuanya baik online, onsite, Zoom, kita tetap bersukacita bersama. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan sukacita dan hadirat-Mu. Engkau menyatukan kami di dalam sukacita lawatan Allah, karena kami tahu Engkau ada di setiap kami berada, di rumah kami masing-masing, dan terlebih Engkau melihat hati kami yang tertuju kepadamu.
Terima kasih untuk para hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan luar biasa, dengan berkat yang spesial. Terima kasih untuk kelancaran dalam ibadah kami pagi ini. Kami boleh menikmati, oh Tuhan, persekutuan yang indah, walaupun kami tidak bertatap muka, namun kami tahu hadirat Tuhan menyatukan kami. Kami diperlengkapi dengan firman-Mu, dan Engkau juga memberkati semua hamba-Mu, baik Bapak Tinus yang menyampaikan kebenaran-Mu, Engkau memberkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, dan apapun yang hamba-Mu kerjakan. Baik worship leaders, pemusik, multimedia, Tuhan Yesus, jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, dari Ketua BPP, Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, sebagai Ketua Umum Badan Pekerja Pusat Gereja Bethel Indonesia, bersama dengan stafnya, juga Gereja Bethel Indonesia BPD Banten, Bapak Samuel Kusnadi, bersama dengan stafnya, berkat-Mu atas para hamba-Mu ini, kami boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Juga Ketua Perwil kami, bahkan pendeta senior dan gembala pembina kami, berkati mereka dengan kesehatan Tuhan. Berkati dengan kekuatan, hikmat pewahyuan. Engkau impartasikan Tuhan, pengurapan-Mu atas kami para hamba-Mu di Gereja Bethel Indonesia ini, bahkan seluruh jemaat yang ada. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Engkau tetap menyatukan kami di ibadah yang akan datang. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga kepala daerah, dan semua aparat pemerintah, aparat penegak hukum. Tuhan Yesus berkati dengan hikmat-Mu, supaya dapat mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami krisis multidimensi. Namun Engkau tetap mengasihi bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, keluar dari Tuhan ruang Zoom ini. Engkau tetap mengasihi dan menyatukan kami dalam hadirat-Mu. Umat Tuhan yang dikasihinya, arahkan hatimu kepadamu, kepada Tuhan, dan engkau terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Terima kasih Tuhan. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan pada hari ini, dan engkau melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada, diberkatilah buah kandungan, hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dengan kemenangan. Tuhan memberikan engkau perlindungan. Tuhan akan menjauhkan engkau dari segala sakit, penyakit, mara, bahaya, dan tipu muslihat iblis. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini dengan setia. Karena itu, jadilah pelaku firman-Nya, hidup baru yang berpusat dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi menghambakan diri kepada dosa, dan berorientasilah kepada surga. Kasih karena Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Shalom. Boleh ya. Udah langsung live semua. Ya, boleh di-unmute. Tuhan berkati ya semua teman-teman. Terima kasih Pastor Tinus. Berkati. Omel, berkati. Berkati Nada. Terima kasih, shalom. Shalom. Kesehatan Berkati semuanya. semua. Semuanya Sehat-sehat. bagus ya, everybody. Sehat-sehat. Bye-bye. Sehat-sehat. Jangan keruntelan dulu ya. Jangan keruntelan dulu ya. Ya. Keruntelan di rumah aja. Tuhan berkati. Ada Bunani. Baru pulang dari Pekanbaru, malah oleh-olehnya nih. Jaga kesehatan semuanya. Dadah.
Dan nada cinta. Dadah, Dadah Pastor terima Tinus. kasih. Dadah semuanya. Di end ya. Oke, dado. 3, 2. Oh, Jangan di end, nada. aku lanjut ke aku jadiin host Abang ya. Ya, Ya.